Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 10 Mei sampai dengan 14 Mei 2021 untuk 6 saham yang berhubungan dengan telekomunikasi ya, Telkom, Excel, Friend, ISAT, Tower, dan TBIG. Jadi untuk Telkom, saya bahas weekly-nya. Kalau kita lihat dari candle-nya ya, di sini low-nya dia sama minggu lalu dengan minggu sebelumnya ya. Kemudian dia lower high, close-nya kalau kita lihat di sini dia higher close ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Sebenarnya dia masih testing kurang lebih sekitar area Fibonacci retracement 50% nya ya, sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi yang sudah punya Telkom ya, pasang aja untuk trading stopnya kurang lebih pasangnya di level 3180 dan 3130 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 3130, saran saya sih jual dulu ya kalau yang belum jual ya. Kemudian kalau yang belum buy ya untuk Telkom ya, karena dia sudah turun di bawahnya Fibonacci retracement 38,2% ya. Minggu lalu dia gagal naik ke atas ya, dan terakhir dia mencoba untuk naik tapi masih belum ya. Jadi kalau mau buy Telkom ya, saran saya sih minimum ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Kalau kita lihat di sini terakhir dia high-nya di 3220 ya. Jadi kalau mau buy, kalau saya sih minim kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, 3260 ya, atau 3300 ya. Jadi paling cepat kalau mau buy ya tunggu dia kalau sudah berhasil naik ke atas 3260 ya. Kalau dia masih di bawahnya 3260, dia masih cenderung resiko turun lagi. Kemungkinan ya kalau di Fibonacci retracement 61,8% ya sekitar 2000. Kalau kita lihat di sini nilainya kurang lebih di sekitar area 2950 sampai dengan 2960 lah ya. Ya kita ambil acuan 2950 ya. Jadi dia masih resiko turun sebenarnya ya. Jadi kalau di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, sebenarnya dia masih resiko ya. Jadi belinya menurut saya sih lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3260, buy, kemudian naik lagi ke atas 3300, boleh tambah lagi buy up ya. Kemudian naik lagi ke atas 3370 boleh tambah lagi, atau di atas 3390 ya. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3430 boleh buy ya, tambah lagi ya. Kalau mau average up ya. Kemudian dia akan mencoba untuk mencapai target kurang lebih dua area ya, 3500 sampai dengan 3570 seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau buy sekarang buy on weakness ya minim tunggulah kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3220 minimum ya. Karena kalau dia terus terang kalau masih di bawah 3200, cenderungannya dia masih turun di bawah terus ya. Kalau kita lihat di sini kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3200, dia cukup bagus ya selama berada di atas 3200. Tapi kalau masih di bawahnya dia masih resiko ya, seperti itu ya. Jadi lebih baik tunggu dulu kalau yang belum punya ya, atau buy-nya di buy high sell higher ya, paling cepat ya 3220 ya kalau mau buy ya, kalau berhasil naik ya. Saran saya sih minimum ya 23260 lah. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3260 boleh buy. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya. Kenapa kalau terlalu banyak? Karena kalau kita lihat cenderungan di sini dia kecenderungannya masih lesu ya, turun ke bawah ya. Walaupun dia tertahan di atas 3130 ya terakhir ya. Minggu lalu 2 minggu terakhir dia masih tertahan, low-nya sama ya 3130 ya. Jadi kayaknya sih menurut saya sih bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif. Memang dia untuk kedepannya sih masih cukup bagus ya, tapi ya kita tahu sendiri persaingan dunia telekomunikasi cukup ketat ya, sedangkan tiap tahun bebannya cukup naik gitu ya. Jadi challenge-nya untuk Telkom sih lumayan besar sih ya. Jadi seperti itu. Jadi kita trading aja dulu. Kalau mau buy weakness ya sekarang sih masih belum ya menurut saya ya. Tunggu kalau minimum kalau sudah naik ke atas 3220, kemudian naik lagi ke 3260 teratas, barusan ditambah ya. Jadi istilahnya buy-nya itu nyicil ke atas ya, buy up average up. Jangan buy down average down ya, saya nggak suka ya, karena kalau kita buy average down ya itu nanti iya kalau dia berhasil rebound, kalau nggak berhasil rebound malah turun terus, nanti malah makin tajam ya turunnya, makin loss-nya makin banyak ya, seperti itu. Kemudian berikutnya Excel ya. Kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7, dia 7 minggu dia cenderung sideways ya, tertahan di area 1980 ya di sini ya, areanya ini dia. Atau lebih tepatnya di sini di area 2010 lah ya.
Kalau 1980 itu di level yang ini ya, bawahnya lagi ya. Kalau kita lihat di 2010 ya di sini ya, low-nya ya. Jadi dia sejauh ini 3, 4, 5, 6, 7, 7 minggu terakhir dia bertahan di atas 2010. Yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya, kalau dia turun di bawahnya 2010 lebih baik jual dulu ya. Ya seperti itu. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, gimana mengenai Excel ini? Saya sudah sebutkan di analisa saham mingguan sebelumnya ya. Jadi kecenderungan dia saat ini posisinya ya, dia masih sideways di bawahnya ini ya, 2120 ya. Kenapa saya bilang sideways ya? Memang sideways di sini ya, antara 2010, 2020 sampai dengan 2120 ya. Jadi masih sideways. Nah, kalau sideways gini, kalau mau buy on weakness sih, buy sekarang sih boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan kalau dia turun buynya 2010 atau di bawahnya 2000 ya, lebih baik jual dulu. Karena dia akan resiko makin turun ke bawah ya. Resikonya cukup dalam ya kalau kita lihat di sini. Kalau dia turun lagi ya di bawah 2000 ya ada kemungkinan dia testing ini ya. Dia masih testing 1980 ya. Kalau turun lagi dia testing area yang bawahnya ini ya, lebih low-nya di 1920 ya. Jadi resikonya masih cukup dalam ya. Jadi kita belinya kalau sudah berhasil naik ke atas 2120 kita buy. Kalau belum sih saran saya sih belum buy ya. Walaupun buy on weakness Pak Sunar ini sideways ya. Siapa tahu saya buy 2000 sekarang ya, 2020 sampai 2040 lah. Kemudian sampai ke 2120 ya lumayan Pak Sunar harus jual ya. Seperti itu ya. Ya boleh-boleh saja sih kalau mau seperti itu. Tapi saran saya sih minimum lah, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2120 buy. Kemudian kalau naik lagi ke atas 2240 buy lagi. Naik lagi ke atas 2320 buy lagi. Jadi kita ceritanya kita itu buy-nya bertahap ya. Kenapa bertahap? Karena posisi sekarang masih cenderung sideways pertama ya. Terus kemudian dia cenderung masih minim sentimen ya, masih lesu ya. Ini kan arahnya masih turun ya. Nggak ke atas seperti ini. Ini kan arahnya ke atas ya. Ininya masih lumayan turun, kemudian dia sideways ya. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kita tambah. Jadi kalau naik kita tambah lagi, naik kita tambah lagi. Nah, tambahnya di mana? Ini sudah saya sebutkan ya. 2120, 2420, tambah 2240, 2320. Ya kan? Kalau di tengah-tengahnya kalau mau tambah sih 2380 ya atau 2440. Targetnya memangnya sekitar 2440 ya targetnya kalau dia berhasil breakout ke atas 2120. Kemudian target berikutnya di sekitar Fibonacci retracement 61,8% ya, kurang lebih di sekitar area 2660, yaitu untuk Excel ya. Kemudian berikutnya fan ya. Fan ini juga cenderung sideways di area yang saya kotak ini nih ya. Saya sudah sebutkan juga di analisa saham mingguan sebelumnya di area sekitar 79 sampai dengan 96 ya. Jadi memang cenderungan sideways. Yang sudah buy ya, yang sudah buy pasang aja trailing stopnya kalau atau stop lossnya kalau dia turun banyak 79 ya. Kalau dia turun banyak 79 menurut saya sih lebih baik jual dulu seperti itu ya. Kalau yang belum buy, kalau mau buy kalau saya sih tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 88 ya. Karena kalau kita lihat di sini dia masih testing resisten 88 ini susah ditembus ya. Jadi kalau masih di bawahnya 88 saran saya sih masih belum buy ya. Walaupun Pak Sunar saya mau trading sideways-nya ya, buy on weakness tunggu di mana? Ya kalau buy on weakness kurang lebih di area sekitar ini ya, 79-an ya. Jadi kalau dia turun lagi, kalau itu 79 kemudian berhasil rebound ke atas ya, misalnya rebound ke 81 atau 82 baru mulai buy ya. Targetnya ya mungkin dia berusaha untuk breakout ke atas 88 ya. Ini swing high-nya 28 April belum berhasil ditembus ke atas ya. Jadi masih resiko istilahnya ya. Minim kalau mau buy ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 88 buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu banyak. Kemudian naik ke atas 92 buy. Kalau kita lihat di sini 38,2% ya Fibonacci retracement-nya ya. Jadi dia masih di bawahnya ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 99, berhasil breakout ke atasnya high-nya ini, boleh tambah lagi buy up ya. Jadi secara keseluruhan kalau kita lihat di sini kalau dia berhasil naik ke atas 99, maka target berikutnya kurang lebih sekitar ini ya 110-an ya. Fibonacci retracement 50%. Kalau berhasil naik ke atas 110, maka target berikutnya ya kurang lebih Fibonacci retracement 61,8% ya, sekitar 120-an ya. Jadi itu mengenai trend ya.
kurang lebih harusnya sudah jelas ya untuk friend ya. Kemudian berikutnya untuk emiten ISAT ya. Kita lihat di sini candlenya jelek sekali ya. Dia lower high, lower low, lower close lagi. Dia sudah testing yang saya sebutkan di sini ya. 6175 dia tembus ke bawah ya. Ini adalah 1 2 3 4 5 minggu sebelumnya dia bertahan di 6175, tapi dia minggu lalu sempat turun ke 6075, kemudian penutupannya di 6200 ya. Jadi istilahnya ya masih consider sideways lah, kurang lebih di area 6175 sampai dengan 6750 ya untuk ISAT ya. Kemudian Mas Suntar yang sudah punya, kira-kira pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana? Bagi yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di 6075 dan 6900 ya. Itu saran saya. Kemudian bagi yang belum punya, Mas Suntar, saya kalau mau buy ISAT kira-kira di mana? Ya, kalau paling cepat sih buy-nya sih kalau berhasil naik ke atas 6450 ya buy ya. Kalau saran saya ya ini kan cenderung sideways ya, antara 6175 sampai 6750 ya, sideways kecilnya ini ya. Jadi kalau mau buy sekarang sih ya boleh-boleh saja, tapi pasang stop lossnya seperti saya sebutkan ya, 6075 dan 5900. Atau lebih baik kalau minggu ini dia berhasil naik ke atas 6450 buy, jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 6450 buy, kemudian naik lagi ke atas 6750 buy. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 7025 buy, naik lagi ke atas 7300, maksudnya apakah boleh buy? Boleh ya. Target berikutnya kurang lebih sekitar 7500 sampai dengan 7650-an ya, kurang lebih ya. Ini di Fibonacci extension 127,2%-nya ya. Jadi secara keseluruhan untuk ISAT ya, dia memang sideways ya, tapi sideways-nya di atas ya. Hati-hati aja kalau dia turun di bawahnya ini ya 5900, lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia testing level 38,2% dan 61,8% ya, kurang lebih di sekitar sini ya. Jadi sideways di atas ya, yang penting kita disiplin aja ya. Kalau turun di bawahnya supportnya terdekat ya kita jual dulu ya, seperti itu. Kemudian tower ini hari Kamis ya, 6 Mei ya, dia berhasil breakout, tapi sayangnya Jumatnya kok diturun lagi masuk ke bawah 1155. Jadi saya sudah sebutkan ya di analisa saham mingguan atau harian seingat saya ya, itu dia memang sideways ya tower sebelumnya ya. Kita bahas dulu mingguannya ya, ini kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 ya, memang cenderung sideways di area yang saya kotain itu ya, sekitar 1085 sampai dengan 1155 ya. Walaupun sempat breakout tapi dia masuk lagi ke sideways-nya. Kalau yang sudah punya ya hati-hati kalau dia turun di bawahnya ini ya, pasang aja stop loss-nya di 1130, 1090 dan 1060 ya. Jadi ada 3 titik ya kalau yang sudah punya ya. Itu titik untuk stop loss-nya. Jadi ada 3 garis ya. Di sini saya gariskan. Kalau dia turun banyak di sini sebentar ya. Kalau dia turun banyak 1100 ini ya. Ini low-nya yang kemarin dari Kamis ya. 6 Mei ya. Kalau dia turun banyak 1130 jual dulu, turun banyak 1090 jual dulu, turun banyak 1060 lebih baik jual semuanya dulu. Oh, yang belum punya Pak Sunar, kira-kira belinya di mana? Belum punya, kalau mau buy on weakness ya, ya kurang lebih ya sekitar area ini ya, 1060 sampai dengan 1085 ya, ini kurang lebih areanya kalau mau buy on weakness. Tapi bukan berarti nyentuh 1085 atau 1060 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound besoknya ya, istilahnya mantul ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1085, misalnya naik ke 1090 atau 1095 gitu ya, jadi kita mulai buy gitu ya. Buy-nya nyicil aja, bertahap aja. Ini saran saya sebelumnya ya, 1110, 1130 ya, 1155 ya. Terus kalau yang mau buy high sell higher, Pak Sunar, saya mau buy high sell higher, kira-kira gimana ya kan? Yang saya naikkan ya, dia mau buy high sell higher ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1180 buy ya, seperti itu. Kemudian kalau mau average up, kalau berhasil naik ke atas 1205 baru tambah lagi. Target terdekatnya di 1250 dan dia akan menguji level 1325 ya. Jadi seperti itu untuk tower ya. Memang kecenderungan sideways ya. Jadi jangan terlalu banyak ya kalau beli ya. Bertahap aja, santai aja. Kalau dikasih untung ya lumayan, kalau nggak dikasih untung ya mungkin naik kali gitu ya. Jadi kita pasang stop loss-nya juga gitu ya, dan trailing stop-nya juga. Kalau naik ke atas 1155 ya kita buy gitu ya.
kalau versi breakout ya. Tapi saran saya sih lebih baik buy high sell higher aja lah 1180 ya berikutnya ya. Kalau buy low ya tunggu di area ini ya 1060 sampai 1085. Jadi seperti itu. Atau kalau mau free start minggu ini dia berhasil rebound lagi ke atas 1155 ya boleh buy lagi. Ada kemungkinan ya dia naik lagi mungkin testing 1250 dan 1325 ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout seperti TPIG ya sebelumnya berhasil breakout ya. Baik, kemudian berikutnya saya bahas mengenai TPIG ya. Minggu lalu dia candlenya jelek ya, lower high, lower low dan lower close ya, tidak seperti sebelumnya ya. Minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya maksud saya ya, dia berhasil breakout ke atas 2700 bahkan sempat 2850 ya. Tapi kemudian kok dia lesu turun lagi terkoreksi ya. Nah, itu kan saya sudah sebutkan sebelumnya ya di analisa Samarian ya. Jadi 2700 ini adalah area penting ya. Kalau buy on weakness ini sudah saya sebutkan minimum paling cepat ya di area ini ya. 2370 sampai 2420 di area support itu. Kalau dia turun lagi masuk ke sideways areanya, maka dia akan menguji level sideways-nya dia sebelumnya di Fibonacci retracement 38,2% sampai dengan 23,6% ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini 1940 sampai dengan 2240 ya. Di sideways sebelumnya ya. Kalau sudah punya ya hati-hati aja kalau dia turun di bawahnya 2520 ya. Lebih baik jual dulu karena dia akan menguji level 2400-an ini kurang lebih ya. Kalau yang buy on weakness ya tunggu di sekitar sini. Tunggu itu bukan berarti langsung nyentuh 2370 seperti kata Pak Sunar ya. Tunggunya kan ada di 2370 2420 bukan berarti tunggu di sana langsung buy enggak ya. Kita lihat kalau dia berhasil rebound ya istilahnya mantul ke atas ya, misalnya ke atas 2520 atau 2530 sudah ke atas ya. Ya kita mulai buy, tapi buy-nya bertahap aja ya. Kenapa bertahap? Memang di sini kenaikannya lumayan ya, akumulasi asing juga lumayan di sini ya naiknya ya. Tapi kalau kita lihat di sini weekly-nya dia koreksinya lumayan dalam ya, full body warnanya merah ya. Jadi masih resiko masuk ke sideways areanya yang sebelumnya di Fibonacci retracement 38,2% dan 23,6% ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau naik ya kita tambah lagi, naik lagi tambah lagi gitu ya. Itu untuk TPIG ya. Kalau lebih sekian untuk analisa saham mingguan 10 Mei sampai dengan 14 Mei untuk Telkom, Excel, Friend, Risat, Tower dan TPIG. Terima kasih.